Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami dari kelompok Stratified Random Sampling kelas B yang akan menjelaskan definisi, kelebihan dan kekurangannya, proses pengambilan sampel, penduga rataan populasi, penduga total populasi, alokasi sampel di setiap strata atau bisa dibilang subpopulasi, penduga proporsi, ukuran sampel untuk proporsi, alokasi sampel yang berisi alokasi proporsional, alokasi optimum, alokasi Neyman optimum, dan alokasi cost minimum. Dan ini dengan Ade Matau yang akan menjelaskan definisi, kelebihan serta kekurangannya. Yang pertama, kita mulai dari definisinya. Stratified random sampling itu metode di mana populasi yang misalnya berukuran N yang dibagi menjadi subpopulasi atau bisa dibilang strata yang masing-masing terdiri dari N1, N2 sampai NL elemen yang berurutan, dan untuk setiap subpopulasi atau stratanya itu tidak boleh tumpang tindih, jadinya nggak boleh ada yang sama gitu, jadinya sehingga N1 tambah N2 tambah N3 sampai tambah NL menghasilkan populasi itu sendiri atau bisa dibilang N. Kemudian kita lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, nilai estimasi dengan presisi lebih tinggi baik untuk setiap strata maupun populasi secara keseluruhan. Karena dibagi terlebih dahulu, jadinya lebih gampang untuk mengestimasinya itu lebih tinggi. Nilai estimasinya itu lebih tinggi. Kemudian yang kedua, tiap strata bisa dianggap sebagai populasi tersendiri sehingga presisi yang dikehendaki maupun penyajiannya bisa tersendiri. Karena kita udah misah, karena udah ada subpopulasinya sendiri, jadinya itu bisa dianggap populasi sendiri walaupun itu subpopulasi yang terdiri dari satu kesamaan. Kemudian nomor 3 adalah masalah penarikan sampel dapat berbeda dalam populasi yang berbeda. Karena itu kan udah dibagi subpopulasi itu udah berbeda sendiri apa kategorinya, jadinya penarikan sampelnya itu udah beda sendiri gitu. Yang terakhir ada mudah secara administrasi, karena udah dibagi-bagi dulu, jadinya enak gitu dilihatnya. Lanjut ke kekurangan. Yang pertama, sering tidak ada informasi awal yang tepat sebagai dasar pengelompokan. Akibatnya, strata atau subpopulasi yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan. Biasanya kalau tanpa investigasi lebih lanjut itu nggak tahu populasinya jumlahnya berapa atau baginya mau kayak gimana. Kadang baginya itu malah nggak sesuai mau kayak gimana yang dibagi gitu. Kemudian yang kedua, harus dibuat kerangka sampel terpisah dan berbeda untuk setiap kelompok. Karena itu yang bikin dia ribet. Stratified random sampling ini harus dibagi dulu, terus sampel orangnya ini nggak boleh orang yang sama untuk di setiap subpopulasi. Jadi kalau ada orang A di subpopulasi yang pertama, di subpopulasi yang kedua nggak boleh ada lagi ada orang A gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pengambilan sampel dengan menggunakan metode Stratified Random Sampling. Langsung saja kita masuk ke tahapan pertama, yakni populasi yang berukuran N dibagi menjadi sub-subpopulasi dan masing-masing subpopulasi tidak boleh ada yang saling tumpang tindih. Jadi, tahapan pertama yang harus kita lakukan pada satu pengambilan sampel dengan suatu metode Stratified Random Sampling adalah mengelompokkan suatu populasi yang heterogen
ke dalam suatu strata atau kelompok yang homogen. Contohnya, ketika kita ingin membuat suatu penelitian mengenai pengaruh uang saku terhadap prestasi belajar seluruh siswa di Lombok Tengah, dan kita tahu bahwa seluruh siswa di Lombok Tengah ini terbagi menjadi 3 kelompok, yakni SMA, SMP, dan SD. Dan kita tahu bahwa uang saku untuk anak yang SD akan lebih rendah dari yang SMP dan akan lebih rendah dari yang SMA. Walaupun tidak mesti sedemikian. Jadi, tahapan pertama yang kita lakukan dalam penelitian kita dengan metode stratified random sampling adalah membagi kelompok seluruh siswa yang selompok tengah ini ke dalam suatu strata-strata atau kelompok-kelompok, yakni strata pertama untuk anak yang SMA, strata kedua untuk anak yang SMP, dan strata ketiga untuk anak yang SD. Dan tidak boleh ada kelompok atau strata yang saling tumpang tindih. Contohnya, strata pertama untuk yang SMA dan SMP, strata kedua untuk yang SMP, dan strata ketiga untuk yang SD. Jadi, pengelompokannya harus sesuai dengan kehomogenannya. Tahapan kedua yakni sampel diambil dari setiap strata secara independen. Jadi, tahapan kedua, kita mengambil sampel dari masing-masing strata yang sudah kita buat. Untuk strata 1, untuk yang SMA, kita ambil sampel. Strata kedua, untuk yang SMP kita ambil sampel. Dan strata yang ketiga, yang SD, kita ambil sampel. Sehingga, dengan metode ini, masing-masing sampel terwakilkan dengan masing-masing kelompoknya. Dan tidak ada sampel yang terabaikan. Selanjutnya tahapan ketiga yakni penaksiran dan membuat kesimpulan populasi berdasarkan hasil penaksiran sampel. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang penduga rataan populasi atau MU. Nah, untuk mendapatkan penduga rataan populasi ini yaitu dengan cara membagi populasi menjadi beberapa kelompok yang tidak saling tumpang tindih dan kemudian mengambil secara acak dari setiap kelompok-kelompok itu. Untuk rumus dari penduga rataan populasi atau MU ini yaitu sama dengan 1/n dikali N1 Y bar 1 ditambah N2 Y bar 2 sampai dengan NL Y bar L, atau bisa kita tulis yaitu sama dengan 1/n dikali sigma I sama dengan 1 sampai L dari NI Y bar I. Untuk penduga varian dari MU ini yaitu sebagai berikut. Dan untuk selang kepercayaan bagi MU yaitu Y bar ST plus minus T alpha per 2 akar dari penduga varian dari MU. Kita beralih ke contoh soal. Sebuah perusahaan periklanan ingin mengadakan survei untuk menduga rata-rata jumlah jam per minggu yang dihabiskan oleh suatu rumah tangga untuk menonton televisi. Survei dilakukan di 3 kota yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk kota yang akan disurvei, kita sebut saja yaitu kota A, kota B, dan kota C. Nah, untuk kota A, di sekelilingnya terdapat pabrik-pabrik. Kebanyakan penduduknya bekerja sebagai pegawai pabrik dan mayoritas penduduknya adalah anak-anak usia sekolah, di mana jumlah penduduk di kota A ini yaitu 155 jiwa. Kota B merupakan suburban eksklusif yang penduduknya orang lanjut usia dengan jumlah anak-anak yang sedikit, dan jumlah penduduk di kota B ini yaitu 62 jiwa. Dan untuk kota C merupakan daerah pedesaan dengan jumlah penduduk yaitu 93 jiwa.
Perusahaan iklan tersebut ingin mengambil sampel sebanyak 40 rumah tangga, di mana untuk kota A yaitu 20, kota B yaitu 8, dan kota C yaitu 12. Dugalah rata-rata jumlah yang menonton televisi untuk semua rumah tangga yang ada di kota tersebut. Hasil surveinya adalah sebagai berikut. Berikut untuk nilai Y-bar, S1 kuadrat, sampel dan populasi dari kota A, B, dan C. Sampel dari ketiga kota tersebut berturut-turut yaitu 20, 8, dan 12. Untuk Y-barnya yaitu untuk kota A 33,9, 25,125 untuk kota B, dan kota C yaitu 19. SI kuadrat untuk kota A yaitu 35,350, kota B yaitu 232,411, dan kota C yaitu 87,636. Untuk populasi dari ketiga kota tersebut kita dapatkan untuk kota A yaitu 155, kota B yaitu 62, dan kota C yaitu 93. Selanjutnya kita masukkan nilai yang sudah kita dapatkan tadi ke rumus penduga rataan populasi, yaitu 1/N dikali sigma I sama dengan 1 sampai L dari NI Y bar I, dimana kita bisa tuliskan sebagai berikut. 1/310 155 dikali 33.900 ditambah 62 dikali 25.125 ditambah 93 dikali 19.000, yaitu sama dengan 27,7. Untuk rumus B yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus yang di atas tadi, yaitu 2 akar 1/310 kuadrat dikali 155 kuadrat dikali 0,87 dikali 35,358/20 ditambah 62 kuadrat dikali 0,871 dikali 232,411/8 ditambah 93 kuadrat dikali 0,871 dikali 87,636/12, yaitu hasilnya sama dengan 2,8. Berikutnya saya akan menjelaskan penduga total populasi atau TOW. Rumus TOW itu sendiri adalah N dikali Y bar ST. Sehingga N1 dikali Y bar 1 ditambah N2 dikali Y bar 2 sampai NL dikali Y bar L. Atau singkatnya menjadi sigma I sama dengan 1 sampai L dari NI dikali Y bar I. Untuk rumus penduga variansnya adalah seperti berikut. Lalu diperoleh selang kepercayaan bagi itu adalah TOW duga ST plus minus T alfa per 2 dikali akar penduga varians dari TOW. Selanjutnya, menentukan ukuran sampel. Untuk menentukan ukuran sampel, jadi kalau misalkan pada sebelumnya sampel sudah ditentukan di awal atau sampel sudah diketahui, lalu bagaimana jika menentukan ukuran sampel yang didasarkan pada bound of error sesuai keinginan kita? Karena nilai variansi itu akan semakin kecil ketika nilai sampel yang diambil semakin banyak atau semakin besar, maka bound of error
bergantung pada banyaknya ukuran sampel yang diambil. Dengan rumus N sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai L dikali NI kuadrat sigma I kuadrat per WI. Di sini yang digunakan itu adalah ragam populasi, bukan ragam sampel. Kemudian dibagi dengan N kuadrat dikali D ditambah sigma I sama dengan 1 sampai L dari NI sigma I kuadrat. Sini D itu akan bernilai B kuadrat per 4 jika yang kita duga adalah rataan atau ketika kita menduga rataan. Namun ketika kita menduga total, maka D itu akan bernilai B kuadrat per 4N kuadrat. Selanjutnya, alokasi sampel. Jadi sebelumnya itu kita mengalokasikan sampel, kita mengalokasikan berapa jumlah sampel yang diambil seluruhnya. Sekarang alokasi sampel di setiap strata. Biasanya dalam penelitian ada yang namanya budgeting atau pendanaan. Ketika di suatu wilayah itu sulit untuk melakukan pengambilan sampel, maka biasanya ada budgeting tersebut. Seperti misalnya kita ambil contoh pada kasus 1. Di sana ada kota A, kota B, dan kota C. Misalnya perusahaan pengiklanan atau perusahaan iklan memberikan alokasi dana di setiap stratum, maka itu akan menjadi bobot yang berbeda di setiap sampel. Lalu, bagaimana cara mengalokasikan sampel di sampel ketika proporsi yang diberikan pada setiap sampel itu berbeda-beda dan bergantung pada biaya yang diberikan pada setiap stratum. Jadi cara yang kita bisa gunakan itu seperti ini ya. Ini rumusnya. NI itu sama dengan N dikali NI sigma I dibagi akar CI. Lalu dibagi sigma K sama dengan I sampai L dikali NK sigma K per akar CK, di mana CK ini adalah bobot atau proporsi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Analog pada kasus 1. Perusahaan periklanan tersebut menghitung jumlah biaya yang dihabiskan dalam melakukan survei. Biaya observasi di kota A, kota B, dan kota C berturut-turut adalah sebesar 9 juta untuk kota A, 9 juta untuk kota B, dan 16 juta untuk kota C. Standar deviasi yang digunakan untuk kota A adalah 5, kota B 15, dan kota C 10. Hitunglah jumlah sampel yang harus diambil untuk kota A, kota B, dan kota C agar biaya yang dikeluarkan minimum dengan bound of error dari rata-rata waktu menonton televisi adalah 2 jam. Jadi untuk pengerjaannya itu kita ingat kembali ya rumusnya. Yang kita cari pertama itu ini ya NK kali sigma K per CK. Karena ini kita menganalogikan pada kasus sebelumnya atau pada kasus pertama, kita ingat kembali bahwa di kasus 1 itu kita memiliki N sama dengan 40. Jadi tidak perlu lagi ya dicari N-nya di sini. Kemudian di kasus sebelumnya kota A itu memiliki total populasi kota itu adalah 155, kota B adalah 62, dan kota C adalah 93. Nah, ini hasil yang kita peroleh. Ini tuh tadi adalah nilai 800,83 ini tadi adalah nilai dari NK sigma K per CK-nya. Sini nilainya
N-nya itu kan 40, kemudian jumlah populasi kota itu 155 dengan standar deviasi 5, terus ini akar CI-nya. Kita peroleh untuk kota itu senilai 12,9 atau jika dibulatkan menjadi 13. Kemudian di kota B itu bernilai 15,48 atau jika kita bulatkan akan menjadi 15. Kota C itu 11,61 atau jika dilakukan pembulatan akan bernilai 12. Nah, ini adalah alokasi sampel untuk di setiap stratanya. Kalau dijumlahkan jadi 13 ditambah 15 ditambah 12 akan sama dengan 40. Di sini saya akan menjelaskan tentang penduga proporsi dan alokasi proporsional. Untuk yang pertama yaitu penduga proporsi. Penduga proporsi membahas tentang bagaimana cara menduga atau menguji hipotesis tentang parameter populasi yang belum diketahui. Proporsi sampel penduga. Proporsi sampel adalah penduga tak bias terhadap proporsi populasi jika ukuran sampel cukup besar, yaitu NP maupun N dikali 1 min P lebih besar dari 5, di mana P adalah proporsi populasi, maka distribusi sampling proporsi akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata P dan standar deviasi proporsi. Untuk rumusnya P topi ST sama dengan 1 per N dikali N1 P topi 1 ditambah N2 dikali P topi 2 ditambah sampai dengan N L dikali P topi L atau sama dengan 1 per N sigma 1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan L NI dikali P topi I. Untuk P topi sama dengan untuk P topi YST sama dengan 1 per N kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai dengan L NI kuadrat NI min NI per NI dikali P I topi dikali 1 min P I topi per NI min 1. Untuk selang kepercayaan bagi P sama dengan P topi ST plus minus Z alpha per 2 akar dari P topi dikali P topi ST. Untuk menentukan ukuran sampel untuk penduga proporsi, rumusnya yaitu N sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan L NI kuadrat PI 1 min PI per WI dibagi dengan N kuadrat B kuadrat per Z kuadrat plus sigma I sama dengan 1 sampai dengan L NI PI dikali 1 min PI. Untuk rumus WI sama dengan NI akar dari PI 1 min PI per CI per sigma K sama dengan 1 L NK akar dari PK dikali 1 min PK per CK. Untuk alokasi sampel dibagi menjadi 4. Yang pertama alokasi proporsional, yang kedua alokasi optimum, yang ketiga alokasi Neyman optimum, yang keempat alokasi kos. Ini saya akan membahas tentang alokasi proporsional, di mana alokasi proporsional merupakan suatu metode untuk mengalokasikan sampel di mana ukuran sampel untuk setiap stratum sesuai dengan proporsi ukuran masing-masing stratum. Metode ini paling sering digunakan karena praktis dan juga jelas, tidak bergantung pada pertimbangan biaya dan peneliti hanya perlu mengetahui ukuran stratumnya saja. Metode alokasi proporsional bersifat sederhana dan lebih mudah bila dibandingkan dengan metode lainnya dengan tingkat ketepatan yang tidak berbeda jauh dengan metode lainnya. Adapun rumusnya yaitu Y topi ST sama dengan N besar per N kecil sigma H sama dengan 1 sampai dengan L dikali sigma J sama dengan 1 sampai dengan NH Y dikali H dikali J. Untuk P-nya P dikali Y topi ST sama dengan N kuadrat dikali N besar min N kecil per N besar kali N kecil. Sigma H sama dengan 1 sampai dengan L NH per N dikali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang alokasi sampel, yaitu alokasi optimum
alokasi Neyman, dan alokasi cost optimum. Yang pertama adalah alokasi optimum. Pada alokasi optimum, kita di sini ada dua kemungkinan untuk menggunakan alokasi optimum. Yang pertama, ketika kita ingin mendapatkan varians sekecil mungkin dengan biaya yang tersedia pada sampel berukuran N yang kita alokasikan ke dalam setiap strata. Atau yang kedua adalah kita bisa mencari ukuran sampel melalui atau dengan cara kita meminimumkan biaya dengan variansi tertentu. Nah, untuk rumusnya sendiri, mungkin teman-teman bisa membaca dan memahami juga sendiri tanpa dijelaskan. Jadi, nah, kemudian yang selanjutnya atau yang kedua ada namanya alokasi Neyman. Nah, ketika bedanya alokasi Neyman dengan alokasi optimum adalah pada alokasi optimum itu biayanya bisa saja berbeda. Biaya per unit dari setiap strata bisa saja berbeda. Nah, pada alokasi Neyman itu justru kita bisa menggunakan formula dari alokasi Neyman ini ketika kita mengasumsikan bahwa biaya per unit dari setiap stratanya itu sama dengan ukuran sampel yang sama. Walaupun nanti variansinya akan berbeda. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri untuk di slide tentang alokasi Neyman ini ada formulasi bagaimana untuk mencari strata dan untuk variansinya ini sendiri. Nah, untuk teman-teman ini bisa didapat dengan dari formulasi alokasi optimum tadi, kita mengganti N kecil H-nya dengan N kecil H yang sudah diformulasikan di sini. Nah, yang terakhir itu ada namanya alokasi cost optimum. Nah, alokasi cost optimum ini sendiri itu bedanya hanya pada di sini menggunakan biaya yang dijelaskan itu ada namanya C itu adalah total biaya dan C0 itu adalah biaya tetap. Nah, jadi di sini digunakan itu bahwa selisih dari biaya total dengan biaya yang sudah digunakan. Itu untuk bagaimana mencari ukuran stratanya itu sendiri. Sementara kalau di alokasi optimum itu tidak memperhatikan dari selisih total biaya dengan biaya tetap itu sendiri. Nah, untuk variansinya sendiri itu didapatkan dari dengan mengoperasikan atau dengan kita mensubstitusikan nilai N kecil H yang ada yang sudah diformulasikan di sini kepada variansi dari alokasi optimum tadi. Silahkan teman-teman bisa mencobanya dan hasilnya akan tetap sama seperti itu. Ini ada latihan sedikit dari kami untuk kawan-kawan. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada yang ditanyakan, silakan langsung chat saja. Misalnya kalau ada yang salah, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.